Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materinya, tolong disimak PPT-nya dengan baik ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian makanan Indonesia. Jadi apa sih makanan Indonesia itu? Jadi makanan Indonesia itu susunannya terdiri dari 6. Yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga sayur, keempat sedap-sedapan, kelima sambal, dan yang terakhir minuman. Jadi makanan Indonesia itu untuk penyajiannya itu dibagi menjadi 3, yaitu makanan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kemudian, makanan Indonesia itu menggunakan banyak rempah dan juga bumbu, sehingga memiliki rasa yang khas yang berbeda dengan negara lainnya. Selanjutnya, klasifikasi dari makanan Indonesia yang pertama itu ada hidangan atau makanan pokok. Jadi makanan pokok ini biasanya disajikan dalam jumlah yang banyak. Tadi kan sudah disebutkan ya, salah satu makanan pokok Indonesia itu ada nasi. Namun selain itu ada juga yang dari bahan dasar berupa singkong, ubi, jagung, dan juga sagu. Untuk contoh hidangannya sendiri itu yang pertama ada nasi tiwul, dia berasal dari singkong. Yang kedua ada nasi apok, dia berasal dari jagung. Yang ketiga ada nasi sela, jadi ini tuh hidangannya itu berupa nasi putih dari beras, namun dicampur dengan ubi yang dicincang-cincang. Yang terakhir ada papeda, yang merupakan bubur sagu yang memiliki tekstur yang ketat dan juga lengket, yang berasal dari sagu. Selanjutnya ada lauk pauk. Jadi lauk pauk ini merupakan pelengkap nasi. Lauk pauk sendiri itu dibedakan menjadi 2, ada lauk pauk dari hewani dan juga lauk pauk dari nabati. Untuk hewani sendiri itu bahannya contohnya ada telur, unggas, daging, dan juga ikan. Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan dari telur. Contoh hidangan dari telur ada apa saja? Benar, telur balado ya. Tentunya ada telur balado. Terus dari unggas, contohnya ada yang bisa menyebutkan? Benar, ada ayam bakar. Terus ada ayam taliwang, ada ayam kol. Terus dari daging, ada yang tahu? Semur daging. Semur daging, terus dan juga rendang dan juga rawon. Terus kalau dari bahan nabati itu contohnya ada tahu, tempe, dan juga oncom. Pasti di sini semua sering makan ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu ada sayur. Jadi sayur ini bisa dikonsumsi dengan nasi maupun tanpa nasi. Nah, sayur sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada sayur berkuah penyet. Jadi sayur berkuah penyet ini biasanya untuk pengolahannya itu menggunakan jumlah air yang banyak, sehingga untuk hasil hidangannya ini berkuah banyak. Contohnya itu ada bisa menyebutkan, tuh ada sayur sop, ada sayur lodeh, ada sayur asam, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada sayur berkuah sedikit. Jadi sayur berkuah sedikit ini biasanya diolahnya itu dengan cara ditumis. Kan kalau ditumis itu tetap menggunakan air ya, meskipun jumlah airnya tidak banyak, namun untuk hasil masakannya sendiri itu biasanya juga masih ada air atau kuahnya sedikit. Contohnya itu ada capcay dan juga tumis kangkung. Yang ketiga ada sayur tanpa kuah. Jadi sayur tanpa kuah ini bisa disajikan tanpa diolah terlebih dahulu atau bisa dimasak terlebih dahulu untuk sayurannya. Contohnya kalau tanpa diolah terlebih dahulu itu ada kerancang. Biasanya dia itu dari potongan sayur-sayuran. Contohnya sayurannya itu ada timun di dalamnya. Terus ada juga urap. Terus kalau dari sayuran direbus, terus kemudian disajikan dengan sambal kacang itu contohnya ada gado dan juga rujak sayur. Next yang selanjutnya itu ada sambal. Jadi sambal ini tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi harus dikonsumsi sebagai pelengkap. Jadi sambal ini jenisnya ada 2, yaitu ada sambal matang dan juga ada sambal mentah. Adakah yang bisa memberi contoh sambal matang itu apa saja? Sambal terasi. Ya betul, sambal terasi. Ada juga sambal Tomat.
masih banyak lagi. Nah, untuk sambal mentah dan bisa menyebutkan contohnya. Sambal dabu-dabu. Nah, yang di belakang tadi apa? Mata. Sambal matah. Terus yang sebelah sana? Dabu-dabu. Betul, sambal dabu-dabu. Jadi kan ada ya yang suka pedas, kadang kalau makan tanpa sambal itu kan rasanya ada yang kurang seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada sedap-sedapan. Jadi sedap-sedapan ini merupakan makanan kecil atau cemilan lah bahasa ininya. Jadi biasanya itu disajikannya bersama dengan minuman. Untuk sedap-sedapan sendiri itu klasifikasinya pertama ada menurut bentuk. Itu ada kue kecil dan juga kue besar. Kue kecil itu sekali suap contohnya itu ada beton, dan kalau besar itu contohnya ada serabi dan masih banyak lagi. Yang kedua itu contohnya ada menurut rasa, ada manis dan juga gurih. Kalau manis itu contohnya ya seperti klepon tadi. Terus kalau gurih itu ada lumpia, lemper dan semacamnya. Nah, yang ketiga itu ada menurut bahan, ada dari beras itu contohnya ada arem-arem. Yang kedua dari tepung beras contohnya kue nagasari. Yang ketiga ada dari ketan contohnya lemper, dan yang keempat ada dari tepung ketan contohnya yaitu klepon. Yang terakhir yaitu menurut teknik olah. Menurut teknik olah ini ada dikukus, direbus, digoreng dan juga dipanggang. Berarti semua sudah tahu ya contoh makanannya apa. Nah, yang terakhir yaitu minuman. Jadi minuman ini berfungsi untuk menambah nilai gizi dan memenuhi kebutuhan tubuh akan air. Nah, di Indonesia sendiri untuk minuman dibagi menjadi dua, minuman panas dan juga minuman dingin. Untuk minuman panas dibagi menjadi dua lagi, yaitu berisi dan tidak berisi. Adakah yang bisa memberi contoh minuman panas tidak berisi? Wedang jahe. Wedang jahe. Terus yang di belakang? Wedang secang. Nah, selanjutnya ada minuman panas yang berisi, contohnya sebelah sana wedang ronde. Terus Angsle. angsle, jagur. Nah, jadi tahu ya perbedaannya. Terus kemudian ada minuman dingin tidak berisi, contohnya yang bisa disebutkan Es gelas kencur. es gelas kencur. Terus Es jeruk kunci. es jeruk kunci, itu contohnya. Terus untuk yang terakhir yaitu minuman dingin yang berisi, contohnya Es dawet. dawet, Pisang hijau. pisang hijau, Es goyobot. es dawet. Jadi sudah benar ya. Nah, untuk materinya sudah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada, Ibu. Belum ada, jadi sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, di sini Bu akan memberikan lembar soal. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Jadi silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu terdiri maksimal 3 anggota ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Apabila ada yang kurang jelas atau gimana, silakan ditanyakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Sudah selesai semua ya. Selanjutnya mari kita bahas soal tadi secara bersama-sama. Soal yang pertama yaitu sebutkan susunan makanan Indonesia. Silakan disebutkan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu ada makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga Sayur. yang keempat Sambal. yang kelima sambal, dan yang keenam minuman. Jadi sudah tahu semua ya untuk contoh-contohnya sendiri seperti apa dan juga penyajiannya seperti apa, contoh olahnya seperti apa, sudah paham semua ya. Yang kedua yaitu apa saja makanan pokok masyarakat Indonesia selain nasi? Bisa disebutkan? Jagung. Jagung, contoh olahannya tadi ada apa? Nasi, apel. Nah, yang kedua bahan makanan pokok ada juga dari ubi. Tadi contoh dagingnya itu ada nasi sela. Jadi dia itu dari beras atau nasi putih kemudian dicampur dengan cincangan ubi. Nah, yang ketiga ada Pisang. ada singkong.
Nah, untuk contoh hidangnya itu ada nasi tiwul. Nah, yang keempat ada sagu. Nah, sagu itu contoh hidangnya ada papeda yang biasanya disajikannya itu menggunakan kuah kuning yang berasal dari ikan tuna yang kemudian itu dibumbui dengan kunyit. Nah, selain itu ada juga seperti pisang. Itu ya, jadi sudah 6. Nah, selanjutnya saya akan memberikan soal di papan tulis. Yaitu sebutkan contoh hidangan sayuran atau sayur yang berkuah banyak. Jadi di sini kan ada beberapa poin. Silakan untuk masing-masing anak itu maju satu persatu untuk mengisi poin-poin yang kosong. Bisa menurut absen atau bergantian menurut urutan kursi atau maju secara sukarela. Silakan yang mau mengisi duluan maju ke depan. Silakan. Bisa diisi 1 poin saja. Selanjutnya, saya perlu silakan. Oke, sudah habis semua ya. Jadi di sini kita bahas jawabannya. Contoh hidangan sayur berkuah banyak itu tadi dari Indonesia menjawab sayur asem. Jadi ini benar ya, sayur asem itu kan biasanya diolahnya menggunakan jumlah air yang